Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM B1D11908, kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hemostatis. Pengertian hemostatis. Hemostatis merupakan peristiwa penghentian pendarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau pencegahan kehilangan darah. Hemostatis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan secara spontan agar tidak kehilangan darah terlalu banyak. Bila terjadi luka pada pembuluh darah dan darah tetap cair dan mengalir secara lancar. Proses hemostatis terdiri dari hemostatis primer, hemostatis sekunder, koagulasi, fibrinolisis, dan mekanisme pengaturan keseimbangannya. Komponen hemostatis. Yang pertama, sumbat hemostatis primer, pembentukan agregasi trombosit. Kemudian yang kedua, sumbat hemostatis sekunder atau pembentukan fibrin. Mekanisme hemostatis. Yang pertama, spasme vaskular, kemudian yang kedua, pembentukan sumbat trombosit, kemudian yang ketiga, pembekuan darah. Spasme vaskular. Yang pertama, segera setelah pembuluh darah terpotong atau robek dinding pembuluh berkontraksi. Kemudian yang kedua, tujuan mengurangi aliran darah ke pembuluh darah yang robek. Ketiga, kontraksi disebabkan oleh refleks saraf dan otot lokal pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, makin banyak pembuluh yang mengalami trauma, makin besar derajat spasmenya. Kemudian yang kelima, spasme vaskular berlangsung sampai 20-30 menit setelah trauma. Kemudian yang kedua, pembentukan sumbat trombosit. Yang pertama, ada mekanisme kedua pada hemostatis adalah trombosit yang menyumbat sobekan pada pembuluh darah. Kemudian yang kedua, trombosit berbentuk lempeng bulat atau oval, ukuran 2 mikron, konsentrasi normal 200.000 sampai 400 mm. Kemudian yang keempat, umur 7-10 hari. Kemudian yang kelima, produksinya diatur trombotin. Kemudian yang keenam, trombopotin dibuat hati dan ginjal. 3. Pembekuan darah. Pembekuan darah di sini yang pertama, mekanisme ketiga pada hemostatis adalah pembentukan bekuan darah. Kemudian yang kedua, bekuan mulai timbul 15-20 detik pada trauma yang berat dan 1-2 menit pada trauma yang ringan. Dalam waktu 3-6 menit setelah robekannya pembuluh darah. Seluruh ujung pembuluh yang terpotong akan diisi dengan bekuan. Kemudian yang ketiga, dalam 30 menit sampai 1 jam bekuan mengalami retraksi. Kemudian yang keempat, menutup pembuluh darah. Yang kelima, trombosit juga berperan dalam retraksi bekuan. Kemudian mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, pembentukan aktivator protrombin akibat robeknya pembuluh darah dan rusaknya darah. Kemudian yang kedua, aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. Kemudian yang ketiga, trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, menyaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk bekuan. Di sini saya akan menjelaskan yang mengenai keseimbangan asam basa dalam tubuh. Pengertian keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H positif atau ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH. Asam atau acid adalah ion hidrogen atau donor proton. Suatu disebut asam bila mampu melepaskan menyumbang H positif. Contoh HCl adalah H positif Cl. HCl adalah asam karena dapat memberikan H positif. Basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton. Suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H positif. Contoh NaOH sampai Na positif OH. Jika ditambahkan H positif, OH positif, H2, H2O, NaOH adalah basa karena dapat menerima H positif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau laktat. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis atau DM. Kemudian yang keempat, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima, pengeluaran asam karbonat H2CO2 oleh paru. Yang terakhir, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu yang pertama, asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Di sini saya akan membahas mengenai menginterpretasikan hasil pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Interpretasi hasil pemeriksaan pH serum pH menggambarkan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Sumber ion hidrogen dalam tubuh meliputi asam volatil dan campuran asam seperti asam laktat dan asam keton. Nilai normal pH serum, nilai normal yang didapatkan 7,35 sampai 7,45. Nilai kritis 7,25 sampai 7,55. Interpretasi hasil tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2. PaCO2 menggambarkan tekanan yang dihasilkan oleh CO2 yang terlarut dalam plasma, dapat digunakan untuk menentukan efektivitas ventilasi dan keadaan asam basa dalam darah. Nilai normal yang didapatkan 35 sampai 45 mmHg, SI 4,7 sampai 6,0 kPa. Interpretasi hasil tekanan parsial oksigen atau PaO2. PaO2 adalah ukuran tekanan parsial yang dihasilkan oleh sejumlah oksigen yang terlarut dalam plasma. Nilai ini menunjukkan kemampuan paru-paru dalam menyediakan oksigen bagi darah. Nilai normal atau sukama tergantung umur. 75 sampai 100 mmHg, SI jumlah nilainya 10 sampai 13,3 kPa. Interpretasi hasil saturasi oksigen SaO2. Jumlah oksigen yang diangkut oleh hemoglobin ditulis sebagai presentasi total oksigen yang terkait pada hemoglobin. Nilai normal yang didapatkan 95 sampai 99% O2. Adapun kesimpulan setiap judul-judul yang saya presentasikan, judul yang pertama yaitu hemostatis merupakan peristiwa penghentian pendarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau pencegahan kehilangan darah. Hemostatis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan secara spontan agar tidak kehilangan darah terlalu banyak bila terjadi luka pada pembuluh darah dan darah tetap cair dan mengalir secara lancar. Proses hemostatis terdiri dari hemostatis primer, hemostatis sekunder atau koagulasi, fibrinolisis, dan mekanisme pengaturan keseimbangannya. Judul kedua, keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H positif atau ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambahkan pH. Asam atau acid adalah ion hidrogen atau donor proton. Suatu disebut asam bila mampu melepaskan menyumbang H positif. Judul ketiga, analisa
Gas darah atau AGD adalah prosedur pemeriksaan medis yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. AGD juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darah. Judul keempat, nilai normal pH serum. Nilai normal yang didapatkan 7,35 sampai 7,45. Nilai kritis 7,25 sampai 7,55. Nilai normal PaCO2 nilai normal 35 sampai 45 mmHg. SI 4,7 sampai 6, kPa. Nilai normal pada PaO2 nilai normal suhu kamar tergantung umur 75 sampai 100 mmHg. SI 10 sampai 13,3 kPa. Nilai SaO2 nilai normal 95 sampai 99%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pemeriksaan analisa gas darah atau AGD. Pengertian analisa gas darah. Analisa gas darah atau AGD adalah prosedur pemeriksaan medis yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. AGD juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darah. Pemeriksaan AGD akan memberikan hasil pengukuran yang tepat dari kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Hal ini dapat membantu dokter menentukan seberapa baik paru-paru dan ginjal bekerja. Biasanya, dokter memerlukan tes analisa gas darah apabila menemukan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa seorang pasien mengalami ketidakseimbangan oksigen karbon dioksida atau pH darah. Gejala yang dimaksud meliputi yang pertama, sesak napas, yang kedua, sulit bernafas, yang ketiga, kebingungan, yang keempat, mual. Prosedur pengambilan darah arteri. Yang pertama, siapkan spuit 3 cc atau spuit khusus untuk AGD yang sudah heparinijat, jumlah antikoagulan 0,25 ml heparin. Kemudian yang kedua, bersihkan daerah arteri yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Yang ketiga, posisi tangan hipertensi pada pergelangan diganjal handuk gulung atau bantal kecil. Keempat, tusuk pada yang denyutnya paling menonjol dengan sudut 45 sampai 60 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius untuk afemoralasis. 5. Hisap darah secukupnya, lalu cabut jarum beserta sempritnya dan segera tutup ujung jarum dengan karet dan semprit dibolak-balik beberapa kali agar darah bercampur heparin. Kemudian yang keenam, setelah jarum dicabut, kemudian tekan daerah itu dengan kapas atau kasa kering 3-5 menit. Kemudian yang ketujuh, segera dikirim ke laboratorium dalam waktu kurang dari 15 menit atau diletakkan ke dalam wadah berisi es atau wadah pendinding lain dengan suhu 1-5 derajat Celcius. Untuk meminimalkan konsumsi oksigen oleh. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.